Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas, guru fisika di SMA Negeri 1 Panai-Hilir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, SMA Negeri 1 Panai-Hilir, dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi rangkaian arus searah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya-tanya dulu hari ini. Bagaimana kabarnya? Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, coba dilihat dulu sisi kanan kirinya. Siapa kira-kira kawan kita yang nggak hadir pada siang hari ini? Oke. Ada yang nggak datang siapa? Siti Rama. Kemana si Siti Ramanya? Kemana dia? Kamu nggak tahu ya? Oke. Ada lagi yang lain nggak datang? Si Sardiansa. Siapa lagi yang hadir hari ini? Indriani. Siapa lagi yang nggak datang? Oke. Coba dilihat dulu pakaiannya udah rapi atau belum. Coba diperiksa bajunya. Kalau belum rapi dirapikan biar enak kita mulai pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mana ketua kelas kita? Oke. Ketua kelas? Silakan disiapkan barisan ketua kelas. Sekalian mimpin doa. Seluruhnya siap, Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Nah, coba perhatikan layarnya sebelum kita mulai. Bapak mau nanya sedikit lagi. Kemarin kita sudah kita rencanakan menjanjikan hari ini dibolehkan membawa handphone. Udah ada di bawah handphonenya, coba tunjukkan. Iya, tunjukkan. Oke. Coba sekarang kalau sudah di bawah handphonenya diperiksa dulu. Coba dibuat mode getar, di-silent-kan. Ya, set dulu silent atau getarkan. Oke. Udah ready semua kan? Oke. Buku-bukunya juga sudah ready? Oke, terima kasih. Ayo, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebentar, Bapak tampilkan dulu layarnya. Ini layarnya kelihatan nggak kira-kira? Ini kelihatan layarnya nggak? Jelas nggak? Oh, jelas. Oke, bagus. Nampak ya? Dari sana nampak? Oke, nampak. Dari sini sana nampak? Oke, yang sebelah sini nampak? Paling belakang nampak? Oke, bagus. Kalau memang nampak. Ya, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai rangkaian arus searah. Ini tentang kelistrikan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu. Nah, di rumahnya tentu ada yang namanya lampu atau listrik. Nah, kita tiap hari dengan listrik kan, betul? Oke, pasti rumah ada listrik. Karena kalau nggak ada listrik di rumah, nggak ada lampu di rumah, jadi kita aktivitasnya jadi susah. Oke? Nah, Pancasila, akulah dukungmu. Ada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak mau menanyakan sedikit. Tadi saya bercerita bahwasanya pelajaran tentang materi listrik ini sudah pernah dipelajari waktu kita saat SMP, betul ya?
Oke, betul. Saat SMP mungkin sekarang istilahnya itu IPA terpadu. Dulu zaman Bapak sekolah itu ada pelajaran fisika, kemudian ada biologinya. Sekarang udah dipadukan gitu. Nah, berbicara mengenai listrik tadi, kita di rumah kan pasti punya listrik. Oke. Coba Bapak mau tanya sedikit, bagaimana keadaan seandainya di rumah kita tidak ada listrik? Siapa yang bisa menanggapi? Bagaimana kalau di rumah kita seandainya nggak ada listrik? Kita ngapain? Gelap. Selain gelap apa lagi? Bisa beraktivitas? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan listriknya mati atau padam, maka jadi susah. Oke. Kemudian, pernah dengar kata arus listrik nggak? Siapa yang pernah dengar kata arus listrik? Tersengat arus gitu, atau arus listrik. Ada yang pernah dengar? Ada? Iya, angkat tangan aja, jangan ngomong ya. Di mana kamu mendengar kata arus listrik? Kapan itu? Udah lama? Iya, waktu dulu. Pernah dengar kata arus? Oke, kamu? Pernah? Kapan? Udah lama? Oh, udah lama, oke. Tahu tentang arus listrik? Udah tahu? Udah tahu ya? Oke. Pernah tersengat arus listrik? Pernah juga. Siapa di sini yang pernah kesetrum, kesengat arus listrik? Angkat tangan ya, biar Bapak tahu siapa orangnya. Oke, ya, turunkan. Terima kasih. Itu pengalaman yang menarik, jadi nggak usah takut. Jadi kedepannya kita pelajari bagaimana sifat kelistrikan ini. Oke? Nah, kebetulan Bapak punya alat. Bawa alat, ini mungkin kalian tahu ini namanya apa ini kira-kira? Iya, senter. Ini kita ibaratkan lampu. Senter, kan ada lampunya di dalam gitu ya. Nah, jadi coba kamu bayangkan. Kira-kira kalau saya bertanya tentang lampu, kenapa lampu bisa menyala? Nah, ada yang bisa menjawab? Kenapa lampu bisa menyala? Iya, silahkan. Karena adanya alur listrik. Ada listrik. Oh, berarti lampunya menyala itu karena ada arus listrik. Oke, ada lagi yang bisa menjawab kenapa lampu bisa menyala kira-kira? Kenapa lampu bisa menyala? Karena ada sumber daya. Karena ada sumber dayanya sehingga dia bisa menyala. Gitu ya? Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Kenapa lampu bisa menyala menurut? Karena adanya sumber energi. Oh, adanya sumber energi. Berarti ada sumber energi, lampu bisa menyala gitu ya? Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak peragakan ini senter kan kita mau nyoba ini langsung. Nah, ini kan kalau saya hidupkan pasti hidup. Ini nanti bermacam-macam ya, ada variasinya gitu. Nah, ini kan satu jenis. Biasanya kalau senter yang kayak gini ada variasinya. Ini nanti saya hidupkan, berarti jenis yang kedua. Nah, baru nanti jenis yang ketiga. Oke, baru dimatikan. Nah, oke. Tentu di dalam alat ini, di dalam senter ini ada rangkaiannya gitu kan. Nah, pernah dulu mendengar rangkaian nggak? Kata rangkaian. Siapa di sini yang pernah mendengar kata rangkaian listrik? Ada yang pernah dengar? Atau tahu? Tahu kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak usah sedih. Nah, di dalam senter ini ada rangkaian listriknya. Jadi hari ini kita nanti mau mempelajari sifat-sifat kelistrikan. Bagaimana kira-kira rangkaian di dalamnya. Pernah mendengar kata rangkaian terbuka? Pernah dengar? Ada rangkaian terbuka, ada rangkaian tertutup. Pernah dengar? Pernah. Siapa yang udah pernah? Coba angkat tangan dulu yang udah pernah dengar. Pernah dengar nggak apa-apa? Saya pernah dengar, Pak. Tapi kurang paham. Saya pernah dengar, Pak. Tapi tahu-tahu dikit. Ya, oke. Kamu pernah dengar di mana kemarin dengarnya? Di kelas. Oh, udah lama. Paham? Rangkaian? Oh, paham katanya. Siapa lagi yang pernah dengar tadi? Iya, angkat tangan. Bisa malu-malu angkat tangan. Pernah dengar kata rangkaian? Iya. Kira-kira jenisnya ada berapa aja rangkaian biasanya? 2. Rangkaian apa itu? Rangkaian terbuka yang tertutup. Ada lagi yang lain? Tambahan? Yang tahu? Oke, cukup ya. Nah, oke. Nah, hari ini selesai ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik, yaitu listrik arus searah. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, coba dilihat. Kelihatan kan? Iya, oke. Tujuan pertamanya kita akan berusaha belajar memahami bagaimana arus listrik. Nah, ini. Jadi kalau tadi ada beberapa kawan kamu yang tidak paham arus listrik, nggak masalah. Nanti melalui pembelajaran ini, kita akan bisa jadi paham atau jadi tahu apa arus listrik itu. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah bagaimana nanti kita akan belajar menganalisis hubungan arus. Tadi Bapak bilang ada kata arus. Kemudian tegangan pada rangkaian. Tadi saya ceritakan, Bapak cerita ada rangkaian di dalam alat itu, di dalam senter. Bagaimana nanti bentuk rangkaian seri, rangkaian paralelnya. Nah, hari ini mau kita pelajari. Nah,
Yang ketiga, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik. Nah, di rumah kita kan banyak alat-alat yang menggunakan listrik kan? Salah satu contohnya Bapak sebut saja kulkas. Selain kulkas, apa lagi di rumah kamu yang menggunakan alat listrik? Setrika. Oke, setrika listrik. Apa lagi? Televisi. Apa lagi yang lain? Kipas angin, dispenser. Apa lagi yang lain? Blender. Apa lagi yang lain? Kosmos. Iya, apa lagi? Nah, kesemuanya itu adalah benda yang prinsip kerjanya menggunakan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul kan? Iya, oke. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajarinya. Kemudian untuk yang keempat, adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis hubungan beda potensial arus listrik pada rangkaian hambatan sesuai dengan hukum Ohm. Dulu waktu SMP pernah kita pelajari hukum Ohm ini. Mungkin ada sebagian yang udah lupa, ada mungkin sebagian yang udah ingat, gitu ya. Nah, tadi teman kamu bilang ada rangkaian tadi, ada namanya rangkaian terbuka, ada rangkaian tertutup, dan jenis rangkaian yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan gambar. Kelihatan gambarnya? Nah, kira-kira ini gambar apa ini? Iya, siapa yang tahu gambar apa? King Kong. Oke, King Kong. Ada bisa juga disebut dengan orangutan. Kalau monyet bentuknya kecil kali. Pernah lihat kejadian ini terhadap binatang ini? Ini gambar seekor binatang kesengat listrik kesetrum. Pernah lihat nggak? Kira-kira di daerah kita pernah menjumpai kejadian demikian? Nggak pernah. Siapa yang pernah menjumpai kejadian yang seperti itu? Misalkan dia jalan-jalan, jumpa dia, oh nampaknya ada binatang, contohnya monyet kesetrum listrik gitu. Atau diri sendiri pernah kesetrum listrik? Oke, siapa? Coba angkat tangan. Iya, nggak pernah kesetrum listrik. Gimana rasanya? Kamu pernah kesetrum listrik? Pernah. Bagaimana perasaan kalau kesetrum listrik? Terkejut. Kamu pernah? Oke, siapa lagi yang lain pernah tadi? Ya. Bagaimana rasanya tersengat listrik? Apa yang kamu rasakan kalau misalkan kita kesetrum gitu? Terkejut. Terkejut gitu ya. Seolah ada yang menarik gitu ya. Oke, nah, coba perhatikan. Ini ada dua keadaan gambar. Pertama, sebelum dan sesudah. Nah, di sini ini. Oke, nggak nampak. Nah, di sini di gambar pertama, kita katakanlah ini adalah, kalau kita bilang King Kong terlalu ini kan. Ini misalkan orangutan. Nah, orangutannya ini kan nggak tahu namanya binatang, dia kan nggak ada akal dan pikiran. Main lompat saja dia lompat ini. Tahu nggak apa namanya ini benda ini? Ini di jalan kali ini. Gardu kan? Ini alat PLN lah kita katakan. Nah, ini sebelum dia lompat ke kemari. Setelah itu tengok gambar yang sesudahnya. Akhirnya apa? Pasti jatuh nggak? Iya, jatuh. Bisa jadi nanti dia meninggal innalillahi gitu ya. Oke, nah, kita lanjutkan. Oke, ada hal yang menarik untuk yang berikutnya. Pernah lihat gambar yang seperti ini? Kira-kira yang bertengger di sini itu apa benda ini? Burung. Di daerah kita ada nggak pernah melihat ada burung suka bertengger di atas kabel listrik gitu? Siapa yang pernah melihat? Oke, nanti Bapak tanya sedikit. Yang paling belakang. Pernah lihat ada yang bertengger seperti itu? Pernah. Jadi Bapak tanya, kira-kira burungnya kesetrum atau enggak itu? Enggak kesetrumnya. Tahu nggak apa penyebabnya dia nggak kesetrum? Di kabelnya ya. Oke, mungkin itu menurut dia. Ada lagi yang lain kira-kira kenapa burungnya masih hidup gitu? Kalau tadi yang orangutan itu jatuh langsung kesetrum, tapi burungnya tetap selamat, nggak kesetrum dia, nggak konslet. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira? Tapi pernah melihat lah ya? Oke, terima kasih. Nah, kejadian ini mungkin sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada burung bertengger di atas kabel listrik, tapi dia tetap selamat. Nanti kita temukan jawabannya kenapa bisa begitu. Kalau masih bingung, nggak masalah. Nggak usah sedih. Oke, karena belajar fisika ini menarik ya. Kita lanjut. Nah, ini ada video kita tonton dulu. Nah, ini burung yang suka bertengger. Burung layang-layang. Di tempat kita burung layang-layang namanya. Oke, mungkin sama ya. Pernah lihat kan? Pasti pernah lihat kan? Nah, coba perhatikan videonya. Bertengger bebas mereka tapi tetap selamat. Kok berbeda dengan yang orangutan tadi? Menarik kan? Nah, kita akan cari tahu kenapa masih bisa selamat dan terbang ke sana kemari. Oke. Bapak rasa cukup ya, nggak usah sampai habis kita tonton. Nah, intinya kan pernah melihat gitu ya. Tadi kan ada video yang kita tontonkan, kemudian ada juga gambar-gambar yang kamu lihat.
Itu kan hal yang menarik untuk kita cari tahu. Kenapa ya burung itu tadi bertengger di atas kabel itu tidak konslet, tapi orangutannya kenapa bisa dia kesetrum dan jatuh? Nah, ada apa sebenarnya dengan listrik ini? Nah, itu kan menarik untuk kita pelajari. Bagaimana dengan arus listrik? Kenapa bisa? Oh, berarti mungkin di kabelnya itu ada sesuatu yang bisa mengakibatkan monyetnya jatuh. Kira-kira sesuatu apa yang di kabelnya itu sehingga monyetnya itu tadi bisa jatuh? Atau kita katakan orangutan yang tadi itu jatuh? Apa yang ada pada kabel itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, kabel PLN tadi, kenapa bisa mengakibatkan orangutan itu jatuh? Oh, nggak tahu ya. Tapi yang kedua, burung layangan tadi, kenapa dia tidak konslet, selamat, bertengger di atas? Ada yang tahu? Nah, belum tahu kita kan? Nah, nanti kita cari tahu, oke? Bapak akan membagikan kamu beberapa kelompok untuk menjawab pertanyaan tadi yang Bapak sampaikan di awal. Mengapa ya orangutan tadi itu bertengger atau dipegangnya kabel itu dia kesetrum, tapi kenapa burung layangan tadi tidak kesetrum? Oke, untuk menjawab itu kita lakukan sebuah percobaan tapi percobaan nanti kita laksanakan menggunakan simulasi PET namanya. Kelompok 2 meja saya disusun ya, diangkati alat-alatmu, gabungkan 2 meja untuk satu kelompok. Nah, nanti di sini kelompok 1 misalkan 2, 3, 4, 5, coba usahakan di sini bisa dapat 2 kelompok. Nah, di sini misalkan ini 2, ayo 2 meja aja digabungin, silakan. Panggil lagi ya, kelompok 1 mana? Biar tahu. Ini kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 2. Nih, ya, kelompok 3. Oke, berarti di belakang kelompok 1 kelompok 3. Nah, ini tadi kelompok 2. Kelompok 4. Oh ya, di sini kelompok 4. Kelompok 5. Perwakilan kelompoknya silakan diambil lembar kerjanya. Nih. Ini satu lagi. Nah, ini ada tambahannya. Tunggu. Satu-satu. Iya, ada lagi yang belum? Udah semua kelompoknya? Coba perhatikan. Nanti di sini di LKPD ini ada bagian depannya, ini nama sekolah, berarti nama sekolahnya buat sekolah kita SMA Negeri 1 Panhilir, tulis langsung SMA Negeri 1 Panhilir. Ini mata pelajaran fisika tentunya gitu ya. Kemudian kelas berarti kamu kan kelas 12 MIPA 2 ya. Jadi berarti kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini nanti ada petunjuknya dibaca. Ada yang mau dijawab di LKPD dan yang mau dikerjakan. Nah, ini Bapak tunjukkan. Ini ada ayo menjawab. Nah, berarti kamu menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kamu cobakan membuat rangkaian ini di simulasi PET-nya. Iya, silakan mulai bekerja sesuai dengan LKPD-nya. Ayo, dimulai dari sekarang. Kalau tidak mengerti, angkat tangan. Ya, panggil Bapak, dan Bapak datangin nanti. Sudah muncul, nanti di bagian ini kita hilangkan. Kita bekerjanya di bagian listrik. Nah, nanti muncul seperti ini. Baru kemudian klik yang ini. Kalau udah muncul nggak usah dihilangkan lagi, ini langsung klik aja. Udah muncul? Yang Ya, nanti lama-lama terbiasa itu.
Oke, langsung dijawab ya, langsung saja dijawab di lembar LKPD-nya, langsung ditulis. Sebagian bisa mencari informasi, sebagian menjadi notulen, sebagian mengerjakan, kan bisa bagi kerja. Oke, kalau sudah selesai semua melakukan percobaan, nah silahkan pertama itu yang dipulangkan alatnya dulu. Coba pulangkan dulu alatnya, laptopnya dipulangin. Masing-masing perwakilan kelompok dipulangkan dulu laptopnya. Setelah kita sudah menjawab LKPD, mengerjakan percobaannya, maka kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Nah, di sini nanti caranya begini. Nanti masing-masing kelompok ada yang menjadi wakil untuk presentasinya. Silahkan dipilih saja sekarang siapa wakil dari kelompokmu untuk presentasi ke depan. Apa yang dipresentasikan adalah yang kamu dapatkan. Iya, boleh tentunya hasilnya dari LKPD yang kamu kerjakan. Sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin diberikan nanti kesempatan 1 atau 2 orang. Tergantung waktu kita yang ada. Oke, bisa paham? Ya, yang lainnya coba diperhatikan apa hasil presentasi dari kelompok 4 yang di depan. Jangan lupa menyiapkan pertanyaan nanti ya untuk masing-masing kelompok. Nanti dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sari. Perkenalkan, nama saya Ibu Malasari. Perkenalkan, nama saya Tika Sari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang merangkai arusan searah dengan menggunakan media elektronik. Rangkaian arus searah terbagi menjadi 2, rangkaian paralel dan rangkaian seri. Satu baterai 9 volt, R1, 3, R2, 3P, R3, 3P, R2, 9P. Buat arus R1, 0,1. Ya, coba ulang pertanyaan. Jelas kelompok 4? Udah jelas apa pertanyaan dari kelompok 1? Coba tanya dulu, udah jelas pertanyaannya kira-kira? Dari kelompok 1, yaitu jawabannya, adanya sumber tegangan dan diurutkan ke rangkaian tertentu. Kata kelompok 4, mengapa ada arus listrik tadi? Syarat arus listrik katanya apa? Jawabannya? Adanya sumber tegangan Iya, karena ada sumber tegangan yang dihubungkan. ke rangkaian tertentu. Oke, katanya ada sumber tegangan yang dihubungkan ke rangkaian tertutup. Bagaimana yang kelompok 1? Bisa menerima jawaban daripada kelompok 4 tadi? Bisa? Oke, bisa. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Arus, tegangan, dan hambatan listrik sesungguhnya hubungan seperti yang dinyatakan pada hukum Ohm. Nyala lampu dalam Tangan yang meriah untuk kelompok 4. Ya, silakan dulu. Ya, berikutnya untuk kelompok yang lain ada yang mau tampil, mau maju? Oke, kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Ya, penampilan kedua kelompok 3. Kita persilakan. Dalam rangkaian listrik, komponen-komponen listrik dapat dirangkai dengan berbagai cara, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses fungsionalnya rangkaian dilakukan dengan menggunakan cara berurutan. Komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Rangkaian seri berfungsi untuk memperbesar hambatan atau resistansi dan pembagian tegangan. Tadi kelompok yang lain sudah dengarkan apa yang disampaikan pertama tadi sama kelompok 3 udah? Oke. Nah, saya dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 1. Bagaimana hubungan tegangan terhadap arus listrik? Oke, udah tahu pertanyaannya kelompok 3 apa tadi yang ditanyakan? Coba, apa tadi yang ditanyakan? Kelompok 3 apa yang ditanya oleh kelompok 4? Oke, bagaimana hubungan tegangan? Betul itu pertanyaannya?
Oke, disimpan dulu. Kalau memang bisa dijawab, langsung dijawab saja sambil ditulis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, apa tadi pertanyaannya kelompok 3? Bagaimana hubungan tegangan terhadap arus listrik? Iya, silakan dijawab. Yang lainnya didengarkan. Hukumannya adalah semakin besar tegangannya maka semakin besar nilai ampere. Oke. Jadi dapat disimpulkan semakin besar tegangannya maka semakin besar nilai arusnya. Ya, kata mereka semakin besar tegangannya, semakin besar nilai arus yang didapatkan mungkin ya dari percobaan mereka lakukan. Oke, ada lagi kesimpulan yang lain? Enggak ada. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nggak ada lagi yang mau ditanyakan sama mereka, ya silakan boleh ditutup. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Apabila ada perkataan yang salah atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Oke, maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Akan mempresentasikan hasil uji coba kami tentang rangkaian arus listrik searah dengan menggunakan media elektronik. Rangkaian arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif saja. Rangkaian arus searah terbagi menjadi dua rangkaian, seri dan paralel. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang proses rangkaiannya dilakukan dengan cara berurutan. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang dibentuk oleh beberapa komponen dan dihubungkan dalam beberapa Tegangan listrik pada resistor pertama 9 volt, pada resistor kedua 9 volt juga. Pada resistor ketiga masih sama, berada 9 volt. Dan ujung-ujungnya ujungnya 9 volt juga. Dan kuat arus pada resistor pertama 0,45 ampere. Pada resistor kedua 0,45 ampere. Pada resistor ketiga 0,45 ampere. Ujung-ujungnya 1,35 ampere. dari kelompok 2 ingin menanyakan tentukan sifat-sifat hambatan yang disusun secara paralel. Oke, dengar sudah pertanyaan kelompok 5? Apa yang ditanyakan tadi? Tentukan sifat-sifat hambatan yang disusun secara paralel. Oke, silahkan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sifat-sifat hambatan secara paralel adalah menghasilkan tegangan yang sama di setiap titiknya. Oke, dengar tadi kelompok 2? Katanya kalau sifat-sifat tegangan paralel tadi menghasilkan tegangan yang sama di setiap titiknya. Oke, bisa diterima? Atau ada yang mau membantu menjawab lagi? Oh, enggak ada. Memiliki kelebihan yaitu kuat arus yang mengalir pada tiap bagian sama. Namun rangkaian seri memiliki kelemahan yang yaitu rangkaian seri bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. Rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama. Namun rangkaian paralel memiliki kelemahan yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit dan lampu lebih redup. Oke, itu jawaban daripada kelompok 5. Bisa dipahami semua? Oke, bisa. Oke, ada lagi yang sampai enggak ada? Kalau enggak ada silahkan ditutup. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Maaf. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif saja. Rangkaian arus searah terbagi menjadi dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Dengar tadi kan? Ya, sekarang giliran kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 sampaikan kesimpulan dari praktikumnya. Dari percobaan dilakukan. Silakan. Ya, siapa kawan yang bisa itu yang menyampaikan. Biar hemat waktu. Dari apa yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa rangkaian gerak aliran listriknya tidak bisa mengalir. Untuk mengukur arus dan tegangan keseluruhan rangkaian arah dengan cara amperemeternya harus secara seri dan voltmeternya secara paralel. Oke, itu dia. Secara seri dan paralel. Nah, oke. Selesai sudah sesi kita untuk presentasi dan juga setiap kelompok sudah menyampaikan kesimpulannya termasuk yang tampil tadi. Mari kita menyimpulkan. Nah, tadi ada beberapa istilah di awal yang Bapak tanyakan pada pengantar pembelajaran tadi. Ada arus listrik, hukum Ohm, dan rangkaian seri dan paralel. Nah, arus listrik tadi kita sudah membuat percobaan bahwasanya apa sebenarnya arus listrik itu. Jadi,
arus listrik itu tadi seperti yang dibilangkan oleh kelompok-kelompok yang mengerjakan, seperti kawan-kawan kamu tadi yang tampil, katanya itu berasal dari sumber tegangan yang dibuat dalam sebuah rangkaian. Artinya apa? Kalau tidak ada sumber tegangannya, tentu tidak akan ada arus listrik yang terjadi pada sebuah rangka. Kemudian, nah, apa ini hukum Ohm? Tadi kita sudah mencoba tadi mencari tahu antara hubungan tegangan dengan kuat arus. Tadi kelompok 3 kalau saya tidak salah menampilkan bahwasanya kesimpulan mereka, jika tegangannya ditambahkan maka kuat arusnya bertambah. Nah, itu adalah salah satu dari bunyi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian seri kan tadi sudah kamu sampaikan bahwasanya rangkaian seri itu ada sifatnya. Kalau rangkaian seri itu tadi ditampilkan oleh kelompok 4 tadi ya. Rangkaian seri sama nilainya. Di setiap titik nilai arusnya sama. Jadi rangkaian seri itu punya sifat untuk menghasilkan nilai arus yang sama di setiap titik. Tadi mereka tampilkan kelompok 4 itu ada yang di R1, R2, R3 itu sama nilainya. Itu kelebihan daripada rangkaian. Itu ada rangkaian yang menghasilkan tegangan yang sama. Mereka tadi menampilkan tabel bahwasanya di titik pertama itu 9 volt, baterainya 9 volt, 9 volt juga. Kemudian di titik yang kedua R2 tetap 9 volt, yang ketiga juga tetap 9 volt. Jadi rangkaian paralel punya sifat unik. Untuk menghasilkan tegangan yang sama di setiap titik, maka buatlah rangkaian paralel. Ya, disimak. Nanti Bapak tanya. Seringkali kita melihat burung itu ada di atas kabel PLN atau kabel listrik bertengger. Apa yang menyebabkan mereka tidak kesetrum? Ini ada faktanya. Ya, perhatikan penjelasannya. Ada soal evaluasi yang Bapak kirim di grup, silakan buka grupnya. Pertanyaan seperti ini nanti dia ada 4 soal. Ya, silakan dikerjakan masing-masing saja mengerjakannya. Ya, kalau sudah selesai, ya tinggal dikirim, tekan tombol kirim saja, tidak perlu di screenshotkan nilainya. Nanti kalau sudah ada yang menjawab pasti muncul di sini. Di sini saya tengok baru 5 orang yang menjawab. Sudah ada 6. Untuk soal evaluasinya, nanti setelah soal evaluasi, nanti ada bagian kedua itu tentang refleksi. Tapi yang pertama ini dulu selesaikan soalnya. Waktu kita tidak banyak ya. Karena pertanyaannya juga tidak terlalu sulit. Ya, silakan dijawab. Sebentar saya kirim soalnya ke grup. Jadi refleksi ini maksudnya adalah refleksi tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Apakah kamu sudah menguasai atau belum? Nanti tinggal kamu pilih. Ya, di sini supaya Bapak tahu tentang pembelajaran hari ini. Apakah kamu mengerti? Apakah sudah memahami? Silahkan nanti dikerjakan lembar refleksinya. Hampir sama dengan evaluasi. Oke? Bapak kirimkan linknya di grup yang sama. Nah, nanti bagian refleksinya seperti ini pertanyaannya. Misalkan bagian pertama diisi data, nama, huruf kapital, huruf besar semua. Pilih kelasnya. Kemudian silakan langsung dijawab. Tidak perlu dicontoh punya kawanmu. Karena ini adalah tergantung diri sendiri. Nanti situ ada pilihannya, tinggal bebas kamu pilih. Iya, kalau sudah selesai langsung dikirim. Tidak perlu lama ya, karena waktu kita tidak banyak. Kalau sudah selesai ya, silahkan disimpani peralatannya, diamankan.
Kemudian LKPD yang tadi sudah berkelompok dikumpulkan dulu dengan Bapak. Ya. Ada lagi yang belum mengumpul dikumpulkan? Udah dikumpul? Ya, udah diberesi semua, peralatannya diberesi. Oke, kalau begitu ya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu lagi di lanjutan materi ini, yaitu tentang rangkaian hambatan listrik. Setelah ini nanti ada materi lanjutan, ada rangkaian hambatan listrik. Jadi untuk kedepannya kita akan melanjutkan pembelajaran rangkaian hambatan. Kemudian ya, kalian jaga kesehatan di rumah ya, mudah-mudahan tetap semangat belajarnya agar menjalani hari-hari di sekolah itu bisa lebih semangat dan lebih baik lagi. Begitu ya. Oke ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berikan lagi kesempatan kepada ketua kelas untuk menyiapkan barisan, merapikan barisan. Silakan ketua kelas. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Ya oke, selamat siang, terima kasih. Ya silakan duduk. Kita akhiri pelajaran hari ini ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih.